bahwa kebetulan bahwa melihat dunia sekarang, revolusi industri 4.0 ini, kalau masyarakat saat ini, karena kan pengalaman saya itu kemarin itu kan hanya ngajar, jadi membentuk skill-skill ya kompetensinya itu dari mahasiswa saja. Sementara ketika saya lihat di penelitian pengabdian, anggaplah kayak UMKM ini. Nah, tapi pengalaman mereka untuk di bidang ekonomi kreatif, bagaimana membuat sebuah digital marketing, bagaimana mengelola pesan yang tepat, membuat video yang baik. Nah, itu kan masih belum bisa memiliki skill yang lebih baik lagi. Makanya tujuannya kita di sini ya, dengan adanya lembaga pelatihan kerja pabrik cerdas ini, selainlah kita ini, nah ini Bu Anita udah datang ya kan? Halo Bu Anita, promosi lagi Bu? Oh enggak. Selainlah kita ini bisa mengembangkan mengembangkan knowledge. Jadi kompetensi itu kan sekarang dengan adanya sertifikasi BNSP, kebetulan kami juga membentuk namanya Forum Riau Cerdas. Jadi Forum Riau Cerdas ini tujuannya adalah mensertifikasi kompetensi masyarakat Riau. Nah, kemarin kita ada 1.000 yang kita sertifikasi, baik di bidang pariwisata maupun di bidang retail. Jadi UMKM kemarin di Bengkalis saja kita udah mensertifikasi 300. Oh, saya nggak ketemu ya, 1.000 kok Ya. sudah masuk ya? Nanti April kami mau memberitahu buat UMKM di sini. April Mei itu kami akan melakukan sertifikasi. Oh gitu. Jadi bagaimana melakukan penjualan yang baik, bagaimana nanti digital marketing, kalau sudah ada mengelola melalui media sosial, itu mereka bisa daftar dan atau masuk aja ke media sosial kita di Facebooknya di Pabrik Cerdas. Nah, Pabrik Cerdas ya. kita juga ada Facebooknya satu lagi Forum Riau Cerdas. Nah, nanti informasi update-nya ada di sana. Ya. Dan itu free. Itu free. Aku baru mau nanya syaratnya apa sih gitu loh untuk sertifikasi ini, karena mungkin yang di sini nih teman-teman dari UMKM mungkin berminat gitu ya. Sertifikasi itu memang kadang-kadang perlu ya. Siapa tahu nanti di era selanjutnya kita boleh ya buka stand di mana gitu, tapi harus ada sertifikasinya. Nah itu kan, itu siapa tahu. Ini kan karena belum ada, jadi memang segala sesuatunya mungkin dari Pabrik Cerdas ini beri kemudahan. Apa sih syaratnya? Ya sarannya itu kalau misalnya UMKM mereka mempunyai salah satunya misalnya PRT. Kalau mereka nggak punya PRT, mereka tinggal lapor ke kelurahan bahwa saya sudah punya usaha. Kemudian KTP, kemudian fotokopi KTP, pas foto, simple sebenarnya. Nah, inilah tujuannya dengan sertifikasi ini, kita akan mengetahui bahwa sumber daya manusia kita ini kompeten apa tidak. Kita jualan, tapi kalau nggak kompeten, tidak tahu bahwa apa yang sudah saya kuasai itu dibuktikan melalui apa? Itulah sertifikasi. Jadi sertifikat NSP ini levelnya se-Asia Tenggara. Oh luar biasa. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman UMKM, kalau misalnya nih, kalau kita lihat sekarang kan yang di kulineran ini sendiri bukan hanya rasanya ya, tapi juga pelayanan mungkin ya. Betul sekali. Oh begitu. Karena tidak dipungkiri ya untuk seluruh pengunjung Mall Pekanbaru bahwa kadang-kadang kalau kita masuk dalam sebuah tempat makan gitu, mungkin yang kita pengen nggak balik lagi sebelnya ya, karena mungkin cara pelayanan gitu ya. Itu Dengan ya. ikutnya sertifikasi ini, maka pengakuannya itu kompetennya itu selevel nasional. Oke. Karena dia apa yang diuji, kebetulan saya juga asesor. Oke. Ya, yang diuji itu dia sama untuk dari Riau kah, atau saya nguji ke Jogja kah, gitu, kah, Jakarta kah? Karena dia sudah levelnya nasional dan punya standar. Oke. Jadi standarnya adalah standar nasional. Nah, ini insya Allah nih beberapa hari lagi sertifikatnya sudah dari Jakarta sudah dikirimnya ke kita. Oh gitu. Yang Jadi kemarin akan mendapatkan sertifikat. nah ini imbauan yang luar biasa nih buat UMKM yang kulineran yang ada di sini, ini kita termasuk UMKM ya. Untuk sertifikasinya gratis. Jadi banyak cara pengujiannya juga itu sudah standar nasional. Jadi silakan untuk bertanya-tanya nanti setelah ini di mana, bagaimana nanti dengan Coach Anti ya. Ya. Oke. Nah, di sisi lain, nah ini saya mau sampaikan, selain kita mensertifikasi, kan kita akhirnya melihat, oh ternyata mereka cara pengemasannya masih belum bagus, atau cara dia menjualnya, dia belum memahami nilai value-nya. Nah, disitulah lembaga pelatihan
kerja pabrik cerdas berfungsi. Oh gitu ya. Jadi kita melakukanlah pelatihan-pelatihan Jadi itu. membuat dia lebih berkualitas gitu ya, meningkatkan Betul. kualitas gitu Betul. ya. Jadi kadang-kadang kan ada juga nih pertanyaan nih, kita bicara soal kuliner aja ya, karena kita di sini kulineran. Kadang-kadang kita merasa apalagi yang kurang ya, apalagi yang kurang. Mungkin kalau bertanya sama diri sendiri, kita pasti bilang kita bagus ya. Kita bertanya ke orang kok kayaknya gengsi gitu ya, takut dicaci maki. Jadi kalau mau tanya kemana, pabrik cerdas kayaknya. Betul Itu sekali. rahasia terjamin gitu ya, kayak dokter. Oke, selama 1 tahun ini, gimana sih antusiasnya masyarakat gitu loh? Maksud saya, apakah banyak gitu orang yang bergabung gitu kan di sini? Alhamdulillah kalau kita lihat banyak ya. Selain akhirnya ini tadi kita membentuk juga anak-anak muda yang mereka jadi trainer. Karena keinginan saya itu sendiri sama Bu Anita adalah nggak hanya kami yang jadi trainer, tapi udah saatnya milenial itu menjadi trainer. Dan trainer itu kita nanti tidak hanya sampai di offline aja, tapi kita akan sampai ke online. Nah, Gitu. otomatis di sini kan kita akan bentuk jaringan, ada komunitas pabrik cerdas. Jadi dari komunitas ini kita akan melihat bahwa trainer-trainer ini yang mereka kemampuannya bisa sampai level ini, kita akan latih lagi sehingga dia menjadi trainer yang levelnya high lagi lah gitu kan. Oke. Nah, kemudian bagaimana dari masyarakat? Ya otomatis kayak kemarin kita sudah 100 karyawan Universitas Lancang Kuning kami lakukan pelatihan, itu pelatihan komunikasi skill, staf administrasi dan customer service officer. Oke. Nah, yang ke depan ini besok tanggal 29 saya sama Irfan membuat pelatihan bagaimana sih membuat konten menarik di media sosial. Oh begitu. Karena terkadang yang diadakan tuh hanya sosialisasi atau ini ya cerita tentang keberhasilan orang, tapi langsung door to door bikin kontennya itu bagaimana sih bikin pesan yang apa. Nah itu nanti di pelatihan akan dilatih. Jadi mereka langsung ke media sosial diupload begini loh Caranya. membuat step by step. Kayaknya aku langsung. perlu deh ikutan deh kayaknya kalau itu. Betul. Jadi kita bisa branding diri kita sendiri. Mbak. Iya Saya. benar ya. Tapi kok telat ya. Jadi gini, saya mungkin tanya ke Irfan sebagai om saya gitu bukan ya? Iya. Ya. Sudah berapa lama gabung di pabrik cerdas? Oke. Sebenarnya saya di pabrik cerdas untuk prosesnya mungkin dari awal saya sudah ngikutin. Tapi untuk partisipasi secara aktif di pabrik cerdas itu di 3 bulan terakhir ketika saya baru selesai kuliah gitu, dan mungkin kemampuan saya ditangkap gitu kan. Iya. Maksudnya ada satu sinergisitas yang mungkin dirasa kita perlu lakukan seperti yang dibilang Bu Rita tadi gitu. Jadi lebih kurang 3 bulan itu, dan kita udah beberapa kali merencanakan hal-hal yang pengen kita lakuin, lebih kurang udah dibilang sama Bu Rita tadi gitu. Oh gitu, iya. Terus gimana nih kalau selama ini? Kendalanya apa sih gitu loh? Ini 3 bulan soalnya baru nih. Kendala sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada ya? Belum ada ya? Jangan sampai kali ya? Jangan sampai. Tapi pasti ada kendala gitu kan. Kalau dibilang kendalanya sejauh ini, karena memang belum ada, Jadi asik-asik aja masih ya? Jadi kalau ini bagi Irfan mungkin ini merupakan sebuah hobi, tapi juga bisa menghasilkan gitu ya? ya bisa menghasilkan, bisa membagi juga gitu. Iya. Oke, baik. Nah ini buat Anggi. Nih, kalau Anggi kan di ADM ya? Di adminnya ya. Berarti kalau misalnya kalau kita melihat yang banyak itu sebenarnya dari usia berapa? Kalau kita lihat remaja kah atau yang sudah mungkin tamat kuliah kah gitu? Kebanyakan sih yang udah tamat kuliah yang ingin siap untuk bekerja dan membutuhkan skill yang lebih untuk bisa masuk ke dunia kerja. Oh gitu, oke. Tapi kita juga membuka kelas-kelas untuk anak-anak SD, SMP, SMA, khususnya pada musim-musim liburan gitu. Jadi anak-anak itu dibentuk untuk kreatif gitu, memanfaatkan waktu liburannya. Itu. Oh, gitu. Jadi enggak dididik sejak kecil untuk punya skill di luar akademik. Seperti itu. Itu, jadi antusiasnya lumayan ya. Jadi ini kerjasama juga mungkin ya dengan sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru. Kita kerjasamanya sih baru ke universitas sih Mbak. Oh gitu ya.
sampai saat ini memang nanti rencananya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu. Tapi memang kalau saat ini yang Anggi kan kebetulan juga bagian digital marketing. Jadi kita dengan melalui digital marketing kita bertanya dengan teman-teman dari tempat saya, misalnya skala anak saya yang dapat sekolah, itu ternyata antusias banget gitu. Karena banyak kan anak-anak visual, bahkan orang yang tuanya mungkin nggak tahu bahwa anaknya tuh visual, anak visual, ya anak-anak kreatif. Tapi mereka tidak mendapatkan penyaluran. Tidak tahu tempatnya. Nah, disitulah dengan adanya lembaga pelatihan, kayak rencananya kita ke depan itu kita akan mengadakan pelatihan karikatur khusus untuk anak-anak. Jadi mereka bisa menjadi animator, bisa menjadi seorang desain grafis sesuai dengan yang dia sukai, dia minati. Dan hasilnya langsung nanti kita akan ada setelah pelatihan itu mereka bisa melihat langsung apa sih karya yang sudah saya lakukan itu, dan itu kan menjadi suatu hal yang membanggakan buat anak-anak kita kan. Iya, karena kalau kita lihat kan ini memang sesuatu yang berbeda gitu ya. Biasanya kan nyanyi, fashion seperti itu ya. Tapi kalau yang ini memang yang merupakan benar-benar yang minatnya yang memang benar. Sebagian orang tua itu tidak tahu gitu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi minat dari anak kita gitu ya. Selain itu tadi ya, musik mungkin ya. Nah ini merupakan, ini boleh nih jadi masukan buat seluruh pengunjung Mall Pekanbaru untuk mengikut sertakan sesuatu yang berbeda gitu ya, yang dengan era digital gitu, dengan teknologi ya. Jadi tidak ketinggalan bahwa usia dini, tapi kita nggak mungkinin, benar nggak nih coach? Kalau kita bilang bahwa anak kecil itu dibandingkan kita yang sudah kayak seperti ini nih, mereka lebih duluan cepet nih dengan digital. Setuju. Anak saya 9 tahun udah bisa Photoshop. Oke. Oh, Bahkan iya. udah bisa menggambar di Photoshop tanpa saya ajari. Saya cuma ngajari dia bagaimana membuka Photoshop, bagaimana yang dasar. Tahu-tahu dia udah bisa bikin peta yang kayak di undangan itu dengan itu tadi Kreativitasnya ya. Jadi dia kan utak-atik, akhirnya dia bisa maju. Nah, Oke. sekarang saya ngajari dia untuk itu tadi karena dia pengen di animasi itu karena anak di visual gitu. 9 tahun loh. 9 Ini tahun. kalau yang seperti ini kan berarti artinya kita kan mengasah kecerdasannya. Kalau di sekolah gimana prestasinya? Kalau di sekolah memang rata-rata kalau anak visual, karena pengalaman saya juga, anak visual ini kalau di akademik dia tidak terlalu. Karena dia banyak hayalan ya. Banyak hayalan, dia lebih senang kepada dunia yang kreatif, yang membuat dia itu membentuk sesuatu, dia ingin. Jadi kalau dikasih sepeda, dia utak-atik itu. Bisa aja sepeda itu rusak, nanti diperbaikinya lagi, nah seperti itu. Tapi kalau dikasih buku, bagi dia itu suatu hal yang bisa saja tidak terlalu dia sukai. Minati ya. Nah, cara belajarnya memang kalau orang tua yang paham itu, cara belajarnya kita nggak bisa yang hanya saya kasih dia buku tuh suruh dia belajar, nggak bisa. Tapi bisa saja salah satu caranya yaitu tadi saya buat video ya, kemudian bersama dia kita bikin video, habis itu video itu dia suruh tonton lagi, itu dia lebih cepat untuk Menghafalnya seperti itu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau anak-anak yang seperti itu biasanya itu yang berhasil hidupnya ya. Kayak maksudnya kan dia kreatif. Dibandingin yang tadi ya, yang kutu buku gitu ya. kayak saya gitu ya. Ya, orang kaya ya Mbak? Enggak, belum kaya. Jadi kalau ini mungkin seluruh, ini kayaknya udah mulai nih minatnya nih ya buat pengunjung Mall Pekanbaru. Ini soal biaya. Ini kan sama dengan lembaga khusus gitu ya, sama dengan itu ya. Gimana nih soal biayanya? Mungkin bisa bagian admin sih. Kalau untuk biayanya kita tuh ada kalau untuk biayanya kita itu ada kelas-kelasnya, ada kelas untuk 10 orang itu biayanya sekitar 1 juta terus, dan pendaftarannya itu 100.000. Kalau untuk kelas 4 sampai 5 orang itu biayanya sekitar 2 juta, dan kalau untuk privat itu antara 1 sampai 2 orang itu biayanya sekitar 3 juta seperti itu. Dan kita ada ininya juga level. Itu berapa lama? Maksudnya itu apakah itu sampai mereka bisa atau seperti apa? Kalau untuk pertemuannya itu bisa sampai 10 kali pertemuan. Oh gitu, 10 kali pertemuan ya? Iya. Baik. Jadi 10 kali pertemuan itu harusnya sih udah bisa ya? Jadi itu setiap minggu atau terserah mereka yang menentukan jadwal? Kalau misalnya untuk kelas yang 10 orang itu kita jadwalnya kita yang tentukan, tapi kalau untuk privat
lagi sama yang Oh yang itu ya, karena oke. Jadi kalau misalnya itu seminggu sekali atau berapa bulan menghabiskan waktu itu 10 kali pertemuan itu? waktunya kita sesuaikan lagi Oh sama gitu, sama mereka gitu ya. fleksibel. Baik, fleksibel ya, jadi enak banget. Jadi tidak ada patokan gitu. Artinya ketika kita tidak ada alasan untuk tidak belajar. Karena apa? Karena ini waktu yang fleksibel diberikan oleh pabrik cerdas itu tuh memang benar-benar fleksibel gitu. Kalau dipikir-pikir dengan pengetahuan ya, dengan apa yang kita dapat ini termasuk murah ya. Karena ini digital. Kalau kita lihat misalnya kalau ada hal-hal yang seperti ini satu paket tuh bisa sampai 5 juta, 3,5 juta ya, kayak gitu ya, sendiri loh. Ya, pembayaran ini cuma segini ya. Ini luar biasa banget ini nih. Ini apa salah satu yang memang sebenarnya benar-benar membangun masyarakat banget ya, yang harganya terjangkau. Jadi kalau untuk kita bisa yang penting kalau aku bilang sih, ini motonya adalah niat dulu, mau nggak gitu ya. Niat dulu nih ya. Kalau mau semuanya bisa berjalan kok gitu kan. Oke. Nah, ada nggak sesuatu yang akan dipersembahkan di sini atau kita hanya bincang-bincang aja? Gimana nih coach? Oh, kayak punya program ya? Ya, kayak di sini kebetulan tanggal 29 kita akan ada pelatihan Di mana? di pabrik cerdas. Pabrik cerdas, apa? oke, di Parindinda. Itu yang kayak dibilang Bonita tadi itu pelatihan bikin konten kreatif untuk media sosial. Kebetulan hari ini kita bawa beberapa voucher yang mau kita bagiin buat pengunjung yang di sini. Nah, itu kalau untuk tanggal 29 itu satu hari aja atau Satu hari. satu hari? Nah, Ya. itu ada biaya ADM-nya? Itu administrasinya 150.000. 150.000, Ya. berapa jam gitu? Itu dari pagi hingga siang sekitar 3 sampai 4 jam. Oke. Nanti pesertanya itu akan kita ajak, kita kirim untuk bisa menulis kreatif. Menulis kreatif ini ada banyak ketika mereka mau bikin konten audio visual, mereka bisa bikin seperti skenario atau kayak outline dan juga bisa menjadi trik-trik yang akan kita bagikan nanti bisa mendukung mereka untuk nulis caption misalnya di media sosial. Oke. Kayak gitu. Nah setelah itu mereka kita akan bagi juga, kita saling sharing ilmu mengenai videografi dan juga editing yang menjadi satu kesatuan dari konten kreatif itu sendiri. Oke. Ini apa sih medianya? Itu Cukup handphone aja atau kita bawa laptop atau apa nih? Nanti, Aku hanya angan aja. buat angan juga bisa. Bisa ya? Iya, tapi sampai di rumah harus dipraktekin. Oke. Nanti yang pesertanya bisa pakai HP karena sekarang kan aku udah canggih Udah banget canggih, gitu. benar. Pakai HP, ngeditnya di HP, ngambilnya di HP, nulisnya juga di HP juga bisa. Oke, itu lebih simpel banget ya daripada Iya. nanti kita saran nih kalau mau ikut ini kita harus ada laptop. Kalau nggak punya laptop berarti nggak boleh belajar dong Iya, gitu ya. gitu. Itu keren tuh keren. Pakai laptop juga boleh. Misalnya ada teman-teman yang nyamannya pakai laptop gitu, bawa laptop juga tidak Oke. masalah. Nanti kita kasih tahu untuk laptop propernya menggunakan aplikasi ini, Aplikasi ini. pakai HP propernya menggunakan aplikasi ini. Oke. Jadi hari ini kita mau bagi beberapa voucher Voucher. untuk teman-teman yang Weh, luar mungkin biasa. tertarik gitu nanti. Nanti ikut. setelah tanggal 29 tanggal berapa lagi? Karena aku 29 masih di sini. Betul, asik ya. Jangan minat langsung minat aku. Karena ini memang penting ya untuk kita bener ya nanti ya. Sangat penting Karena sekali. sangat penting sekali karena kalau kita membuat acara seperti ini salah satunya. Kalau IO itu harus bisa seperti ini karena apa? Karena memang berat di ongkos kalau kita minta bikin ke orang gitu ya. Jadi kalau kita punya sendiri kita lebih bisa menuangkan yang kita inginkan gitu. Tapi kalau kita minta tolong sama orang biasanya orang itu juga mengaplikasikan keinginan kita juga susah gitu ya. Benar, Jadi benar banget. Selain tanggal 29 tanggal berapa lagi? Itu nanti yang di April ya Bu. Oh April kejauhan ya? Oh Maret. Oh Maret dong. Maret. Maret sangat padat. Oh Bulan- yang sama saya kapan gitu? Bulan Maret nanti itu bagaimana menjadi negosiator. Oh negosiator ya. Karena kita menjual itu jadi dia harus bisa bernegosiasi dengan penjual atau dia nanti pengen menjadi seorang public speaker. Intinya dia menjadi the best komunikator. Nah itu Oke. nanti ada kita pelatihannya. Kemudian ada lagi nanti pelatihannya khusus untuk UMKM UMKM di kan bulan itu Maret. tuh. Nah itu Daftar- banyak tuh. Daftar Cece mana nanti daftar nih? Ini Ah, keren banget nih. Bulan Maret itu kita kasih space kemarin itu di pertengahan kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat aja di Facebook namanya Pabrik Cerdas ya. Nanti di add aja Facebooknya kami. Di IG juga namanya Pabrik Cerdas. Silakan nanti informasinya mengenai UMKM. Nah pelatihannya ini yaitu tadi bukan hanya digital marketing, Benar. tapi bagaimana mengembangkan bisnis di bidang UMKM.
gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi biar nanti kalau orang bilang wah UMKM dari Pekanbaru ini keren-keren ya, nah gitu. Jadi artinya kita sangat berkualitas. Nah ini, jadi wadahnya bisa nih. Mungkin yang baru-baru juga nih, ada juga nih yang baru dari mie genit, miso genit ya. Ini baru, ini bisa ikutan nih biar bisa lebih memperdalam. Kalau memang mau, kalau orang Melayu bilang mau tunak di sini gitu ya. Tunak itu apa ya? Mau bener-bener gitu ya. Bener-bener mau tunak di sini. Oke. Nah ini luar biasa. Cara vouchernya gimana? Memberikan pertanyaan atau Ya, mungkin sudah memberikan. siapa ini? Yona? Oke. Oh gitu. Oh ini anak animator. Oh, ayo dong ciptakan ini upin-ipin yang kayak seperti itu gitu ya, yang dari Pekanbaru tapi bisa nanti dipakai di Indonesia lah ya, di TV nasional gitu kan. Jadi kita kan kalau misalnya melihat, aku pengen tanya deh soal animator ini, susah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak sih, kalau misalnya kan tadi kata Bu Anita, kalau misalnya digital marketing itu kan sekarang apalagi di zamannya teknologi itu kita udah, Namanya siapa dulu saya? perkenalkan nama saya Filna Laini. Oh Filna, panggilannya Filna. Filna aja. Oke. Jadi di dunianya teknologi digital saat ini itu otomatis anak-anak mau dari SD ataupun udah dewasa pun kita kan sudah menggunakan laptop, komputer, pastinya kita sudah mengenal dengan aplikasi-aplikasi dan pastinya mereka bisa menciptakan sebuah kreativitasan dan karya-karya mereka melalui kayak desain gitu. Pasti kayak misalnya mereka gambar-gambar kayak pakai brush yang ada yang di dalam aplikasi tertentu kan, mereka bisa berkreasi di situ. Jadi menciptakan ide-ide yang memang kadang kita nggak terduga gitu. Di situ bisa menimbulkan skill mereka untuk Gitu bisa ya. Itu kalau misalnya kita membuat sebuah kartun itu kan bisa itu animasi ya. Itu berapa lama sih prosesnya biar orang sampai ngerti gitu? Benar nggak sih? Karena di dalam pikiran saya, kalau kita membuat sebuah kartun itu tuh katanya sih dari gambar. Terus nanti dijadikan ke film, jadi nanti kalau misalnya dia bergerak begini nih banyak nih ininya gitu ya. Itu memang berarti itu lama banget dong. Ya butuh waktu sih. Butuh waktu itu masih seperti itu, belum ada ya yang langsung dari aplikasi komputer misalnya langsung membuat dia begini gitu, belum ya? Oh, ada sih. Sudah ada ya? Di Android. Oh di Android sudah ada? Oh oke, jadi memang makin gampang ya kerjanya ya. Jadi kalau kata orang kartun itu bisa sampai bertahun-tahun untuk menciptakan satu cerita, itu sudah nggak lagi ya gitu ya. Udah ada, udah punya ide belum? Animasi apa gitu yang dibuat sebuah cerita? Belum ya? Sebenarnya filmnya lebih ke karikatur. Oh ke karikatur, oke. Kalau buat kartun-kartun itu kayak bisa bikin komik bisa sih dikit-dikit. Iya, oke. Menceritakan kehidupan lingkungan gitu aja. Tapi kalau untuk menciptakan sebuah kayak buku gitu belum. Belum ya, belum ada waktu, maksudnya bukan belum nggak bisa, belum ada waktu. Kita bagi-bagi ilmu lah sama-sama. Iya, Jadi oke. waktunya tuh untuk ngajarin aja lah. Jadi kemarin lulusan universitas mana? Masih kuliah udah Masih kuliah, oke. Semester 8. Itu ibu dosennya? Ya, ya. Oh jadi begitu tahu ini, oh ini kayaknya ini memang nih langsung dipilih ya? Oke. Oh gitu kalau aku jadinya pasti dipilih juga aku nih ya, kalau jadi muridnya. Oh gitu ya, langsung itu kelebihannya ya, coach ya. Oke. Nah ini gimana nih ceritanya nih malam ini nih? Apa yang mau bagi-bagi voucher nih seperti apa nih?